Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Taibal ikhwah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang nikmat Allah Ta'ala. Ya, sampai pada pembahasan syukur kepada Allah. Ya, di halaman ke-8. Ya. Kewajiban kita kepada Allah sang pemberi nikmat yaitu apa? Menisbatkan nikmat kepadanya dan bersyukur atas kenikmatan tersebut. Ya. Jadi setelah kita mendapatkan nikmat dan kita yakin Allah adalah yang memberikan kenikmatan itu, ya kita nisbatkan. Kita sandarkan bahwa nikmat itu pemberian dari Allah dan kita bersyukur atas kenikmatan itu. Ya, Allah katakan di An-Nahl 114, ya, washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, maka bersyukurlah atas nikmat Allah jika kalian betul-betul hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan di Al-A'raf 144, fakhud ma'ataituka wa kum minasyakirin. Ambillah. Ya. Berpegang teguhlah kepada apa yang telah aku berikan kepada kalian dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Ya. Karena itu hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan engkau menjadi orang yang bersyukur. Dan Allah janjikan wa sayazid sakirin. Allah, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Balasan yang sangat luar biasa. Ya. Balasan yang akan menambahkan kenikmatan bagi kita. Ini ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian rukun syukur. Ya, rukun syukur itu ada 3. Yang namanya rukun itu sesuatu yang menopang. Sehingga kalau tidak ada, maka ya tidak ada. Maka rukun syukur ada 3. Kalau salah satu hilang, tidak ada pada diri kita, maka kita tidak termasuk orang yang bersyukur. Sehingga Allah kabarkan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang menjadi orang yang bersyukur. Nah, rukun yang pertama mengakui nikmat. Jadi meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah. Seperti aja yang sudah kita baca. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidak ada satu nikmat kecuali itu datang dari Allah. Jadi meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ini berarti apa? Pertama ini apa? Adalah syukur dengan hati. Syukur dengan hati. Karena keyakinan. Yang kedua, menisbatkan nikmat kepada Allah. Jadi kita katakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan, ini adalah pemberian dari Allah. Ya, sehingga kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat ini kepada saya. Nah, itu adalah apa? Syukur dengan lisan. Ya, syukur dengan lisan. Dan yang ketiga, rukun ketiga, menggunakan nikmat menggunakan nikmat dalam keridhaan Allah. Jadi artinya apa? Menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini syukur dengan anggota badan. Coba, ini kan banyak banget ini orang yang tidak memiliki ketiga-tiganya. Ada orang misalnya meyakini nikmat dari Allah, tapi kata-katanya apa? Dia tidak ucapkan alhamdulillah. Atau dia gunakan nikmat itu untuk maksiat. Nah, ini banyak banget yang seperti ini. Ya, maka ketiga-tiganya harus ada supaya kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Kemudian derajat syukur. Jadi
syukur itu ada tingkatannya. Yang pertama adalah syukur wajib. Ini tingkatan pertama. Syukur yang sifatnya wajib, yaitu dengan mengerjakan perkara yang wajib dan menjauhi perkara yang haram. Ya. Jadi tadi apa? Menggunakan nikmat untuk ketaatan, ya syukur yang wajib, nikmat itu digunakan untuk mengerjakan perkara yang wajib dan menjauhi perkara yang haram. Nanti ada level yang lebih tinggi, tingkatan derajat syukur yang lebih tinggi, yaitu apa? Syukur mustahab. Artinya apa? Orang tersebut setelah mengerjakan perkara yang wajib, menjauhi perkara yang haram, dia mengerjakan perkara-perkara nafilah. Dia menjauhi perkara-perkara yang makruh. Tuh. Ini lebih tinggi. Inilah yang dicapai oleh orang-orang yang bersegera dalam ketaatan. Sabiku bil khair, sabikul bil khairati. Ya. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang muqarrabun. Ya. Jadi ini levelnya orang-orang khusus. Ya. Para nabi, orang-orang soleh dan sebagainya, ini Masya Allah. Ya, mereka di samping mengerjakan perkara-perkara yang wajib, mereka juga kerjakan perkara-perkara yang mustahab. Mereka tidak hanya menjauhi perkara yang haram, bahkan perkara yang makruh dia tinggalkan. Ya, ini adalah apa? Tentang derajat syukur. Kemudian lawan dari syukur itu adalah kufur. Kufur nikmat. Ya, ketika seseorang tidak menjalankan 3 rukun syukur yang sudah kita bahas, maka di sini ada kemungkinan orang itu apa? Jatuh pada kufur akbar. Jadi mengingkari nikmat Allah itu bisa menjadikan orang itu kafir, keluar dari Islam, karena jatuh dalam perbuatan kufur akbar. Kapan? Jika dia mengingkari nikmat-nikmat Allah dengan hati dan lesannya. Jadi hatinya tidak mengakui nikmat itu datang dari Allah. Lesannya pun juga mengatakan bahwa nikmat itu datang dari selain Allah. Maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya, seperti orang-orang musyrikin. Oh, ini datang dari berhala kami. Oh, ini pemberian dari Uzza dan Lata misalnya. Kemudian ada kufur asghar. Berarti jatuh dalam dosa besar. Ya. Yaitu ketika orang itu meyakini dengan hatinya. Meyakini hatinya bahwa semua nikmat dari Allah. Cuman lesannya itu kadang menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi hatinya meyakini, tetapi apa? Lesannya kadang mengucapkan, mengatakan nikmat datang dari selain Allah. Maka ini jatuh pada perbuatan kufur asghar. Baik. Kemudian jenis-jenis kufur nikmat. Nah, yang pertama menisbatkan nikmat kepada usaha dan kesungguhan pribadi. Tadi saya katakan misalnya orang, oh aku dapat nilai 10 karena aku rajin belajar, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah apa? Penghambaan kepada selain Allah. Penghambaan kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menjadikan sekutu bagi Allah dengan menyandarkan nikmat kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, nanti kita akan bahas ya di pertemuan yang akan datang tentang 3 ini. 3 bentuk kufur nikmat. Ya. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.